Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Auditori 9, kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan materi tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kami sampaikan ada 5. Yang pertama, ada proses berdiri. Yang kedua, raja yang memimpin. Yang ketiga, ada masa kejayaan. Yang keempat, ada masa kehancuran. Dan yang terakhir, ada peninggalan. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Raja Pajang Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentau atau sekarang menjadi Kota Gede Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya, Danang Sutawijaya atau Raden Ngabehi Loreng Pasar. Setelah itu, Sultan Wijaya mulai memberontak pada Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram Islam ini. Yang pertama ada Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Panembahan Senopati selaku Sultan pertama berkuasa selama 17 tahun sejak menggantikan Ki Ageng Pemanahan yang wafat. Ia menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1584 dan berkuasa hingga 1601. Lalu yang kedua ada Raden Mas Jolang atau Panembahan Seda Engkrapyak. Raden Mas Jolang adalah putra Panembahan Senopati dari Selir. Ia berkuasa pada tahun 1601 hingga 1613. Selanjutnya, ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Sultan Agung Hanyakra-Kusuma dikenal sebagai raja terbesar Mataram sekaligus raja terakhir yang menyaksikan kejayaannya. Ia bertahta menggantikan Raden Mas Jolang yang wafat mendadak dan berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645. Selanjutnya ada Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I. Sultan Agung wafat pada tahun 1645, sehingga digantikan putranya Raden Mas Sayyidin yang berkuasa dari tahun 1646 hingga tahun 1677. Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II. Pada masa Amangkurat II, Kesultanan Mataram dikenal dengan nama Kesunanan Kartasura karena pusat kekuasaan berpindah ke Kartasura dan raja yang menggunakan gelar Susuhunan atau Sunan. Beliau berkuasa dari tahun 1677 hingga 1703. Selanjutnya ada Amangkurat III. Pergantian kekuasaan menuju Amangkurat III diwarnai pemberontakan oleh Pangeran Puger yang berhasil dipadamkan oleh Amangkurat II. Amangkurat III ini berkuasa dari tahun 1703 hingga 1705. Selanjutnya ada Pakubuwono I. Pakubuwono I berhasil menguasai Kartasura mengalahkan Amangkurat III, menjadi raja yang sah namun semakin terikat dengan VOC. Pakubuwono I ini berkuasa dari tahun 1705 hingga tahun 1719. Selanjutnya ada Amangkurat IV. Amangkurat IV merupakan putra dari Pakubuwono I yang memilih menggunakan gelar Amangkurat. Kenaikan tahtanya diwarnai pemberontakan oleh Pangeran Blitar, Purbaya, Madiun, serta Arya Mataram Dipati. Beliau berkuasa dari tahun 1719 hingga 1726. Pakubuwono II adalah putra Amangkurat IV. Pada masa kekuasaannya diwarnai dengan peristiwa besar yaitu Geger Pacinan. Pemberontakan orang-orang Tionghoa dan Jawa melawan VOC dikarenakan pembantaian orang Tionghoa di Batavia. Pakubuwono II ini berkuasa dari tahun 1726 hingga 1749. Lalu yang terakhir ada Pakubuwono III. Pakubuwono III diangkat oleh Van Imhoff untuk menjadi Sunan. Ia mengikuti semua kata VOC sehingga posisinya sebagai raja tidak ada artinya. Pakubuwono III ini berkuasa dari tahun 1749 hingga 1788.
Selanjutnya adalah masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Mataram berlangsung pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Pada masa kekuasaannya, ia menggempur VOC 2 kali, pertanda bahwa ia merasa perlu mengusir Belanda dari Jawa. Ia membangun sistem agraris yang baik, sekaligus pasar perdagangannya di pantai utara Jawa. Sultan Agung juga membangun sistem kalender Jawa yang banyak digunakan sampai dengan hari ini. Kekuasaannya membentang dari Blambangan sampai dengan wilayah Barat Jawa. Ini adalah masa keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam dimulai pada saat kerajaan berada di bawah kekuasaan Sri Susuhunan Hadi Prabu Hamangkurat I atau Amangkurat I. Pada saat itu, kerajaan berada di posisi yang kurang stabil karena banyaknya respon ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintahan. Sehingga banyak terjadi pemberontakan akibat adanya desakan dari pasukan Tranujaya agar Amangkurat I bersekutu dengan VOC. Keruntuhan kerajaan Mataram Islam terasa semakin dekat semenjak tahta kerajaan diteruskan kepada Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II yang ternyata malah lebih patuh terhadap VOC dan membuat bangsawan kerajaan semakin geram. Kekacauan pemerintahan kerajaan baru bisa teratasi saat Pakubuwono III naik tahta menjadi raja kerajaan Mataram Islam. Beliau membagi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada 13 Februari 1755 yang tercantum dalam perjanjian Giyanti. Dengan disepakatinya perjanjian tersebut, berakhirlah kerajaan Islam paling berpengaruh pada masanya. Terakhir adalah peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Keraton Kota Gede, merupakan pusat kekuasaan Mataram yang dibangun oleh Sutawijaya pada tahun 1588. Yang kedua, Pertapaan Kembang Lampir, merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan melakukan semedi. Yang ketiga, Komplek Makam Kota Gede, wilayah khusus pemakaman keluarga kerajaan Mataram Islam. Yang keempat, Masjid Batok, terletak di Desa Minomartani, Kecamatan Galek, Sleman, Yogyakarta, didirikan oleh Kiai Mursodo, keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.